Dalam hidup Mas Erik percaya betul dengan kebetulan atau ada faktor yang cukup gede untuk mewujudkan sesuatu itu ada unsur kebetulan juga? Iya, pasti. Kalau aku percaya kebetulan, percaya takdir. Takdir. Apa pemahaman Mas Erik soal takdir itu apa? Ya itu suatu garis yang tertulis yang mungkin kita juga semuanya nggak tahu. Tapi udah digariskan begitu. Pasti, karena kamu nggak punya, kamu seakan-akan punya pilihan tapi ternyata enggak. Tapi sampai Mas Erik ketemu tempat ini sebagai orang, mungkin ya orang luar ya, mungkin juga orang Jogja ya. Dan menemukan authenticity di sini tuh gimana ceritanya? Hikmah pandemi. Justru biasanya kan kalau aku tuh suka jalan-jalan ke timur loh. Nah, kita sedang mempersiapkan trip Salam Indonesia. Itu trip yang misinya mengarsipkan aset Indonesia dari budaya dan kekayaan alamnya. Itu pasti itu setahun sekali. Nah, jadwal yang sudah kita buat tiba-tiba batal semua. Batal. Sponsor juga batal karena pandemi. Wah, gimana ini kayak sakau loh. Teman-teman juga udah siap. Padahal energi udah lagi kenceng-kenceng ya. Makanya terus akhirnya ya wis lah eksplor rumah sendiri aja Jogja. Nah, Jogja kan lockdown ya masih bisa lah di kampung sendiri ya. Nyampe ke tempat ini. Tiap Jumat itu aku adakan kemah sama keluarga. Di sini. Nah, aku camping di situ tuh. Waktu itu belum jadi kayak gitu. Oh, yang ada kayak homestay ya, itu camping ground kita. Ada camping ground situ. Dulu di situ. Bangun tenda satu aja masih susah dulu. Karena bentuknya ya pas awal-awal itu. Awal-awal. Gitu. Camping di situ paginya lihat mukjizat. Dimana dari sini kamu bisa melihat 9 gunung. Di antaranya Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet, kelihatan semua. Di momen itu tuh kaget tuh, wah gila. Ini di rumah aku sendiri, gini aku perginya jauh-jauh. Dan kebetulan memang dari dulu kan experience ke gunung-gunungan itu aku nggak terlalu banyak, lebih banyak di darat, di laut, gitu, lebih banyak di lautnya. Jadi karena mungkin obesitas ya, jadi agak kurang lincah ke gunung. Sedangkan kalau di sini kan kelihatannya dataran tinggi tapi gampang dijangkau. Motor bisa sampai atas, gitu. Mobil juga sampai sini. Jadi dari situlah jatuh cinta dengan tempat ini, terus dipertemukan dengan beberapa akamsi aku nyebutnya. Anak kampung sini. Nempel, ngobrol-ngobrol berjodoh dengan itu ya, yang pertama itu. Yang itu dulu, itu Gunung Manten namanya. Yang dua itu? Yang jejer itu. Nah, dinamakan Manten karena sepasang? Sepasang. Berjodoh dengan tempat itu, langsung kepikir, wah Das University aku mau pindah di sini. Alasan sama istri begitu, padahal belinya khilaf. Beli begitu itu? Iya. Akhirnya kita lakukan pembangunan. Pembangunan, dihitung-hitung kok, wah ini kalaupun kampusnya jadi, operasional akan hancur karena ya pandemi, duitnya juga tabungan akan berkurang habis gitu. Harus dibangun strategi untuk itu, kita bangun tempat wisata sebagai ATM-nya. Gitu. Kebetulan di sini juga wisatanya kan lagi drop ya. Sebelum pandemi pun di sini drop karena satu-satunya kekuatan hanyalah kebun teh. Iya, yang di bawahnya. Ya, orang datang ke sini untuk kebun teh gitu. Nah, dari 2012 sampai 2018 itu orang udah mulai bosen. Ya itu aja. Iya, itu aja. Apalagi kena pandemi udah hancur udah. Jadi kita buktikan dengan gotong royong bareng bangun ngisis, promoin ngisis sampai bener-bener rame. Orang datang ke sini udah maksud dan tujuannya udah clear, jelas dia mau ngapain. Jelas gitu. Ada yang ke teh mau foto-foto, ada yang menginap menikmati sunrise ya di situ, nginep. Gitu. Jadi, itu memantapkan kita semuanya untuk ayo kita bikin ATM lagi yang banyak supaya perekonomian di sini juga berputar. Kita juga bisa bangun kampus, masyarakat juga percaya. Gitu, dengan adanya orang baru. Karena ada manfaat baiknya lah ya. Iya, di sini tuh sangat idealis sekali. Uangnya pilih-pilih. Nggak semua orang baru diterima gitu. Apalagi yang bawa investor itu. Agak trauma di sini tuh. Apa? Karena ditipu atau janji-janji? Bukan, karena sudah terbukti juga banyak perusakan yang terjadi. I see. Gitu. Kalau kamu tadi naik sini kan ada yang hampir longsor, langganan. Di situ juga ada tambang marmer.
Yang dulu cantik, orang sini semuanya ke sana, akhirnya kempras. Trauma itu yang membuat mereka nggak mudah percaya orang asing ya. Gitu, jadi sedikit akhirnya ya dipercaya teman-teman di sini. Bahkan aku bikin movement namanya Gelang Projo. Gelang Projo. Gelang Projo itu nama wilayah ya. Di sini tuh perbatasan 3 wilayah, Magelang, Kulon Progo, Purworejo. Oke. Nah, KM0-nya di sini. Itu yang ditandain tadi. Iya, itu. Jadi semua potensi mulai kita mapping. Akam Singlinggo, Kulon Progo itu punya apa aja, potensi alamnya apa, orangnya apa, budayanya apa, di mapping. Magelang juga begitu. Potensi alamnya apa, SDM-nya Benowo juga begitu. Akhirnya semuanya digabungkan jadi satu. Jadi gendo-gendone, ayo Rene sih, kumpul sih. Gendo-gendone kumpul, anak-anaknya masih melu. Gendone sih ngomong. Nah, akhirnya ya itu. Beruntungnya semuanya sepakat bahwa memang gerakan ini harus ada. Bahkan sebentar lagi juga kita akan coba untuk apa istilahnya, membadan hukumkan. Apa Gelang Projo tadi? Iya, biar resmi ya, biar ada kekuatan hukumnya juga. Jadi biar menambah motivasi dan keyakinan juga bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar dan harus disupport, harus direalisasikan semuanya. Gitu. Pelan-pelan bangun lagi. Ini nggak selesai, jadi semuanya sudah kita mapping dari bawah, pusat informasi nantinya, terus transportasi itu di sana semua, naik lagi ada pusat hospitality, naik lagi ada wellness center, naik lagi ada Das University itu sebagai pusat zona pendidikan, naik lagi ada camping ground, terus di kebun teh ini kita jadikan amphitheater sebenarnya. Setiap bulan sekali, setiap minggu ada kegiatan. Sebelum PPKM ya, kita selalu gelar pamerkan tradisi-tradisi dan budaya yang ada di sini. Salah satunya yang Lengger Tapeng. Kita pentaskan di sini. Jadi ini pusat hiburan. Tumpeng Menoreh itu zona kuliner Gelang Projo. Jadi semuanya di situ. Nah, kenapa disebut zona kuliner Gelang Projo? Karena semua makanan dari sini ada di situ. Yang 3 wilayah tadi itu. Ya, kita nggak punya dapur kotor itu. Semua diproduksi dari rumah warga. Lalu dibawa. Satu keluarga itu satu menu produksi di store ke sana. Nah, jadi kita nggak produksinya jadi bibu. Sampai warga bawah dari terlibat gitu ya. Ya, semuanya terlibat. Yang bekerja pun juga anak-anaknya. Sebisa mungkin bahkan harus ya memberdayakan teman-teman di sini. Jadi kalau sekarang kamu cari orang Linggo ada yang nganggur, nah kamu boleh salahkan aku. Karena semua terlibat dan menjadikan ini. Karena berkat wisata itu luas. Semuanya berubah. Semuanya dapat bagian, semuanya dapat kerjaan lah. Itu apalagi kalau kamu lihat story-nya sebelumnya, nggak cuma Linggo ya, mungkin Sami Galuh itu kan terkenal judi tuh. Iya. Judi Molimo, semuanya gitu ya. Lah semuanya berubah gara-gara ada wisata. Bisa berubah. Yang pertama Mas Erik semuanya bekerja. Dapat tempat ini karena nggak sengaja atau ada yang merekomendasikan? Nggak sengaja. Memang main aja gitu. Main aja. Kok tahu mau ke sini atau ada yang mengarahkan? Kebetulan aku sama partnerku namanya Anton itu ya kemana-mana kan berdua, aku keliling Indonesia juga sama dia motor-motoran. Lagi suntuk nggak jadi berangkat ke Indonesia Timur, udahlah motoran berdua. Ya sampai sini kan ngeteh di sini, ngeteh. Ngeteh di kebun teh. Dulu Instagram ngeteh di kebun teh. Ding, terus gitu. Malamnya camping yuk. Cari tempat dulu, mau di sini tapi kayaknya bagus itu di situ. Ya menurutku itu kebetulan ya. Kayak pengalaman spiritual itu ya. Karena kan melihat 9 gunung itu kan kalau di Jawa kan kayak titik-titik di mana pulau ini kan kalau istilahnya dipaku gitu ya. Paku bumi juga ada di situ. Ya, melihat di saat yang bersamaan 9 gunung lalu membawa perencanaan yang panjang itu. Padahal nggak direncanain, cuman lewat aja. Tapi Mas Erik sendiri punya konsep yang utuh itu dari mana? Mendapati harus ada ATM-nya yang banyak, lalu Das Universitas disupport macam-macam, mendekati warga yang tadinya agak menolak, itu gimana mendapatkan kecakapan? Kalau bahasamu tadi kan mungkin sedikit spiritual ya, gitu. Kalau dari kacamataku mungkin itu kebetulan.
Oke. Gitu. Jadi ya aku menyebutnya hikmah pandemi lah. Hikmah. Semuanya serba kebetulan. Kebetulan menemukan tempat ini, kebetulan bertemu dengan teman-teman Akamsi Ngelinggo, Gelang Projo dan lain sebagainya. Kebetulan disupport, kebetulan berjodoh dengan Gunung Mantan, kebetulan juga pas mau bangun nggak ada duit. Ya toh. Mikir panjang ini duit kalau dihabisin di sini nanti nggak bisa Lanjut. gitu. Makanya Berarti harus bikin usaha. Kebetulan memang di sini memang harus dihidupkan dulu. Oke. Gitu. Tak pikir-pikir juga tarik mundur lagi. Oh iya, sebelum ada kampus, sebelum aku datang di sini ya. Berarti semuanya harus dipersiapkan dulu dari bawah, dari masyarakatnya, dari infrastrukturnya. Nggak ujuk-ujuk ada kampus begitu ya? Iya, nggak mungkin juga. Itu sebabnya ada wellness center. Nah, nanti kalau anak-anak sakit juga larinya kemana? Gitu. Jadi kebetulan. Ya, dalam hidup Mas Erik percaya betul dengan kebetulan atau ada faktor yang cukup gede untuk mewujudkan sesuatu itu ada unsur kebetulan juga? Iya, pasti. Kalau aku percaya kebetulan, percaya takdir. Takdir. Apa pemahaman Mas Erik soal takdir itu apa? Ya itu suatu garis yang tertulis yang mungkin kita juga semuanya nggak tahu. Tapi udah digariskan begitu. Pasti, karena kamu nggak punya, kamu seakan-akan punya pilihan tapi ternyata enggak. Itu takdir. Pasti. Oke. Contoh nih, tak buktikan sekarang. Usiamu berapa? 45. Mau ke 46 nggak? Kalau mau pasti. Nah, bisa nggak kamu bikin umurmu 46 atau stop di 45? Nggak bisa. Pasti. Kenapa? Karena ada hal di luar kendali saya yang saya juga nggak Iya, tahu. karena belum waktunya ternyata. Aku pun juga begitu. Sudah mau KO naik motor nggak jadi-jadi. Sudah mau habis di laut nggak jadi-jadi. Terakhir habis kecelakaan pesawat nggak jadi-jadi. Karena emang belum waktunya kan Emang tadi. belum waktunya. Oke. Bukan karena aku jago ngendalin pesawat, orang pas baling-balingnya mati juga aku tak giniin kok. Aku pegang kamera. Karena belum takdirnya ya itu nggak terjadi. Gitu Ya memang belum waktunya. Jadi makanya semuanya nggak tak ambil pusing dan nggak terlalu berat untuk menjalani karena ya aku percaya takdir. Gitu. Dan itu yang membuat perjalanan juga nggak terlalu berbeban kali ya. Iya. Kalau ada orang bilang, ya tapi kan harus usaha kalau mendapatkan sesuatu. Iya bener. Tapi ada loh yang tahu tapi nggak usaha. Ada juga yang usaha tapi juga Nggak dapat dapat. Jadi ada Tapi yang faktor. pasti kamu pasti akan ada kegelisahan kalau kamu nggak bergerak. Oke. Gitu. Udah tahu besok Nggak bisa makan, bisa nggak makan, ngapa-ngapain. pasti kamu ngapa-ngapain. Udah tahu kalau besok kamu pengen jadi ini, pengen jadi itu, berarti harus begini, harus begitu, ada step-step yang harus jalani itu. Pasti kamu nggak akan bisa tidur. Gitu. Ada juga yang penting peluangnya gede, kok aku bisa tidur ya, memang berarti bukan jatahku juga, nyatanya lewat-lewat aja. Kalau dalam perjalanan karir Mas Erik kan Mas Erik muncul dan kemudian dikenal publik dengan Sukamtinya ya. Ada faktor itu juga. Selain kegigihan, keinginan tampil dan kebetulan atau takdir tadi. Kalau aku jawabnya sekarang ya Mungkin gampang ya? aja. Mungkin. Kalau dulu nggak tahu. Ya takdir kan selalu setelah terjadi ya. Kalau belum kan kita semuanya nggak tahu. Jadinya mungkin gitu ya. Jadi seakan-akan kita punya pilihan. Padahal enggak. Nggak punya. Hari ini aja sebenarnya kamu punya pilihan loh untuk mengakhiri hidupmu. Mau banyak jurang. Coba kamu niatkan, bisa nggak? Ini mumpung kameranya roll semua nih. Bisa viral. Kan mudah tuh. Iya. Kalau bener-bener itu ada di tanganmu loh, kamu bisa berubah takdir atau persis. Hidupmu itu kamu di apa? Karena kamu usahamu, gitu. Coba diakhiri. Ini obrolan eksistensial ini. Filsafat soal hidup ini. Jadi kita nggak bisa mengendalikan semuanya meskipun mau kadang-kadang ya. Iya. Tapi memang seakan-akan kita punya pilihan. Nah itu. Seakan-akan itu yang membuat kadang-kadang kita ngerasa besar ya. Padahal iya. Jadi ya jangan sombong ya. Gitu. Nggak boleh sombong itu mungkin karena itu. Bukan karena kesombongan itu kadang merendahkan orang lain, tapi ternyata jerih payah yang kita lakukan kemarin tuh ternyata emang sudah ditulis. Ternyata faktornya bukan karena aku doang ya. Ya, ada faktor lain.
Iya. Itu juga Mas Erik memaknai perjalanan ketika dulu sekolah. Lalu kan Iya. tidak selesai gitu ya. Terus kemudian menjalani sesuatu malah menjadi yang lain gitu. Iya. Bisa bikin sekolah. Ya, bisa membantu teman-teman yang pengen sekolah, pengen kerja. Nah dipikir-pikir, wah lah mungkin Mas, ratekan otakku. Iya tak? Iya. Sopo aku gitu. Skillku juga nggak ada untuk bikin sekolah. Uang juga dari mana nanti pikir-pikir. Ngurusi birokrasinya gimana, surat-suratnya ngurus izinnya gimana. Wah, ratekan ya Mbak pikir Mas. Tapi faktanya kita udah jalan 6 tahun loh Das University itu. Iya. 8 generasi. Dan pikiran Mas Erik untuk membuat Das University itu karena merasa mau membayar sesuatu di masa lalu atau membantu orang-orang di Lebih ke sekitar? dendam pribadi sebenarnya. Apa nih dendam? DO itu. Aku membaca Das University itu DOS University. Jadi Iya, DO tuh cool. Aku membaca gitu kan. DOS kan. Itu juga bisa. Oh bisa, boleh ya saya Boleh. bikin pemaknaan gitu. Boleh. Oke, apa dendam pribadi gimana? Kalau passionku kan musik ya. Persis, ya. Passionku musik. Dari SMP itu nggak diberi kalian lain selain musik. Nggak punya pilihan lain selain musik. Seakan-akan memang takdirku musik. Seakan-akan. Seakan-akan. Seolah-olah, ya. Maka aku putuskan untuk seakan-akan aku memutuskan untuk Bermusik. sekolah di sekolah Oke. musik Oke. tepat ya. Ya, ya. Passionnya musik, sekolahnya ya musik. Harusnya match. Tapi kan ternyata tidak. Oke. Takdir berkata lain. Belum selesai menyelesaikan harus Ternyata keluar. memang tidak bisa menyelesaikan sekolah. Gitu. Sekolah musik itu namanya SMK. Itu kan berarti ada kurikulum ya. Sistem pendidikan Indonesia itu kan kurikulum. Dan Iya. itu wajib, tidak hanya musik aja. Kamu harus bisa matematika, pelajaran yang lain. Nah, itu wajib toh. Gagal aku di sini. Ada yang menggagalkan lah. Nah iya, ya memang bukan ada yang menggagalkan, memang seharusnya gagal wong bukan aku gitu. Bukan kepintaranku di situ. Oke. Nggak ada ketertarikan juga di sana. Nah, ini yang menginspirasi aku untuk mewujudkan sekolah yang waktu itu aku pengenin tuh gimana. Oh, dendamnya di situ. Iya. Karena bayangan Mas Erik sekolah tuh harusnya ya seperti yang Sekolah Mas Erik musik sekarang. ya harusnya sebagai musik entusias aku benar ada di situ, sudah tepat gitu. Tapi Tidak bakal kurikulumnya nggak deko, begitu. Iya, tapi ya gitu. Akhirnya ya daripada protes tentang sistem pendidikan di Indonesia kan aku juga bukan siapa-siapa. Jadi bentuk protes itu aku implementasikan menjadi sebuah movement yang bisa aku lakukan dengan mudah. Oke. Nah, yaitu membuat sekolah sendiri. Di custom. Ini iki lho tak penginin dhisik iki. Sekolah musik ya mau musik tok. Sinau ya musik tok. Liyane rasa. Nek pancen pengen ya sinau, tapi bukan kewajiban. Sesuai minatnya aja Bukan sekolahnya. keharusan. Sesuai dengan kebutuhan aja toh. Iya, iya. Wah, pengen belajar matematika. Ada kalkulator juga. Kan gampang, ya kan? Oke. Mumet ya, dikasih ke temennya yang lebih ahli mungkin. Toh sekarang juga di kehidupan nyata finance juga yang megang bukan aku juga. Persis ya. Di kehidupan nyata juga matematika yang dulu aku pelajari yang nggak pernah bisa masuk ke otakku juga sampai sekarang nggak kepake juga. Semuanya fine aja. Jadi ya mungkin takdirnya bukan di situ. Jadi mencoba untuk membuat sesuatu yang custom yang sesuai dengan keinginan Erik Sukamti di masa lalu. Oke. Passionnya musik, sekolah musik ya semuanya serba musik. Nah di Dan itu Das University juga begitu. 8 angkatan ya, 8 generasi. 8 generasi. Proven lah, artinya apa yang diwujudkan dari mimpi yang lama itu berlanjut gitu ya. Sampai 8 akan ada di tempat sini nih nantinya. Ya tahun ini rencananya. Tapi Mas Erik melihat masa lalu sendiri, ada dendam nggak dengan perjalanan yang dulu? Enggak. Enggak. Malah mendapat berkah dari itu ya. Ya itu tadi karena ini takdir. Jadi sekarang enteng ya. Iya. Tapi zaman Iya, itu Mas begitu. Erik ngalaminya berat nggak? Harus keluar dari sekolahan. Iya kan keluargaku tuh akademis ya. Orang pintar semua lah. Kakakku beasiswa, masuk beasiswa. Saudara-saudaraku Terdidik lah itu ya. terdidik semua. Educated lah.
Cuman aku yang DO, makanya dari SMA itu aku udah nggak pulang rumah. Minggat, malu, nggak berani. Itu beban loh buat anak-anak SMA zaman segitu. Nah beruntungnya aku dipertemukan dengan lingkungan yang bener, menerima. Jadi, iya, yang bener itu maksudnya bisa membentuk aku sampai sekarang ini kan itu gara-gara lingkungan ya. Oke. Gitu. Aku tidak lari ke tempat-tempat yang mungkin bisa membentuk Erik tidak seperti ini, mungkin bisa jadi gitu. Tapi bisa bertemu dengan ekosistem yang banyak supportnya, banyak positifnya, gitu. Dan sesuai dengan passionnya. Gitu. Musik, ketemu ini jadi gitu. Dan mimpi waktu itu nggak luput. Meskipun nggak menyelesaikan sekolahnya tadi. Loh, kalau itu kan cuma jalannya. Tapi kan waktu bermimpinya kan jadi musik, jadi basis, dan itu nggak luput gitu. Bener-bener titis pas gitu. Sekolahnya aja yang luput. Teman-teman yang memberi support tadi sampai ketemu Mas Erik, yakin ini jadi yang membentuk sekarang itu kan juga naik turun kan. Kalau lihat bagaimana Kamtis awal-awal muncul kan itu juga unik juga tuh. Iya, maksudku itu tadi kalau maksudnya lingkungan tuh gini. Kalau mungkin dulu stres gitu, aku lari ke mabuk-mabukan untuk mendapatkan apresiasi kan penting ya dari teman. Mungkin ada teman-teman gendo yang mabuk-mabuk, wah aku akan mendapat tempat di situ, nyaman di situ. Ya mungkin mimpinya akan berubah. Karena aku dapat apresiasi yang bagus di situ. Ini aku tidak dapatkan. Dapatnya di tempat lain yang secara tidak langsung itu membangun mimpiku. Nah, baru aku sadari ternyata memang untuk berpendidikan itu tidak harus sekolah. Karena yang penting adalah belajarnya. Dan belajar itu bisa sama siapa aja. Dan bisa di mana saja. Di mana saja. Das University juga begitu. Belajar di situ yang penting belajar. Status sekolahnya nggak penting, yang penting sinau sih. Belajar. Skillnya, keahliannya yang diasah ya di situ ya. Jadi Das University itu sama dengan simulasi kejadian dulu Erik Sukamti mencari lingkungan yang mendukung. Untuk belajar, untuk mendapatkan fasilitas. Tapi di dendam yang keren sih sebenarnya. Karena nggak dulu terwujud, tapi sekarang mewujudkan. Dulu dendam, setelah sudah terjadi ya takdir. Ada saudaranya bikin lembaga pendidikan juga. Atau saudaranya terdidik semua? Nggak ada. Ini malah lebih ajaib lagi kan? Mbakku sekarang bikin homestay, dia lebih ke hospitality. Kalau masku ke teknisi, elektronika gitu-gitu. Malah yang DO ini yang bikin DOS atau DO cool ya. Bacanya. Kalau tuh pembuktian di musik waktu itu kan aku baca sih berapa Mas Erik dan teman-temannya ngerjain radio-radio itu ya. Untuk membuat itu ditayangkan atau diperdengarkan itu awal-awal. Radio Sukamti itu 2007 di mana ya musik Indonesia trennya kan cepet ya. Tahu-tahu musik punk hilang, musik pop punk hilang diganti dengan Melayu waktu itu. Ya. Semuanya Melayu semuanya. Kita itu musik-musik yang non Melayu itu seakan-akan tidak mendapat tempat. Kita akhirnya bikin lagu dulu namanya Rock Radio. Nah, di situ curahan hati kita tentang musik. Tentang kegelisahan ini. Ada di situ semua. Nah, setelah album keluar, biasa memang kita begitu. Apa yang sudah diucapkan itu selalu dilakukan. Nah, entah dilakukan lalu diucapkan atau diucapkan lalu dilakukan pasti gitu. Nyambung itu ya. Ini integritas itu kalau dalam bahasa akademisnya itu. Akhirnya bikin Radio Sukamti. Buat berkomunikasi dengan Kamtis, akhirnya kita punya media sendiri dan semua musisi boleh masuk. Tanpa syarat. Termasuk yang tadinya menguasai ruang dengar kita tadi. Ya masih menang sih. Di tempat lain. Tempat kita nggak ada. Itu ya itu. Radio. Terus bergeser ke visual. Karena di 2010 itu kan kita pisah dengan record label kita untuk mencoba untuk mandiri. Ternyata di situ mendapat banyak challenge baru, di mana kita menemukan fakta bahwa musisi daerah itu memang harus ke Jakarta gitu loh.
Oh, itu ketemu ketika Iya, keluar karena dari sebelumnya kan kita semuanya diurusin ya. Ya wis dipakani terus kan. melu aja. Ya kita nggak pernah tahu cara Iya. bikin makanannya gimana, mau Iya. diloloi terus, ditulang terus. Nah, sekarang karena label sendiri jadi ngurusin Ngerti. sendiri, ngerti. Wah ternyata di TV itu seperti ini. Bayarannya ya sepiro. Kesele nemen. Nombokin temen, bukan kesel ya. Kita seneng-seneng aja sih Iya, jalan-jalan. Nombokin temen. PP tiket berapa itu? Belum lagi penginapan. Kendaraan di sana udah dibiayain lah ya. Jemput. Ya. Begitu main kok lip sync. Satu lagu lagi. Ibu nggak nonton lagi kan kecewa. Iya, iya. Nah itu sebabnya bikin media sendiri via YouTube waktu itu 2011. Jadi mulai dari situ kita selalu aktif untuk ada di media tayang visual Iya. dengan format YouTube ya, dengan platform YouTube. Proses Kalau untuk sekarang. menemukan hal baru itu kan kalau saya tadi mendengar kan kayak ada kegelisahan-kegelisahan ya. Ada perasaan tidak terima dengan sesuatu, Iya. memunculkan kegelisahan tapi tidak mengutuk hal yang tadi tidak disukai itu membangun sesuatu ya. Itu kayak jadi Ya, clue. iya kayak Kalau jadi tahu clue. kebiasaan atau kayak jalan hidupnya Mas Erik kayak. Ya itu tadi takdir. Jadi humor tuh. Tahun lalu tuh aku Clue itu mas. Iya, Aku itu tahu clue. clue. Oh, clue. Kamu dibikin seperti ini ya berarti memang harus seperti ini. Ternyata jadi seperti ini. Dan itu jadi badan usaha semua loh. Persis. Akhirnya jadi Euforia Audiovisual. Kita bikin PH. Dan menghidupi juga kan? Menghidupi juga. Oke. Tuh, kita bikin label sendiri, Euphoria label. Kita bikin musik publisher sendiri dari 2014 kita sudah bikin Euphoria publisher. Setahun berikutnya bikin agregator sendiri. Ya. Jadi akhirnya kita bisa mandiri gitu dari semua keterbatasan dan kejadian-kejadian clue-clue tersebut itu akhirnya mandiri malah ini. Oke. Apalagi gitu. Hampir tidak menemukan tantangan bener kalau musik gimana. Ini agak bahaya nih. Akhirnya ya itu pandemi. Sebelum pandemi pun juga kita tuh suka iseng. Karena mungkin hampir tidak ada challenge ya. Akhirnya kita memutuskan untuk rekaman di luar studio. Oh yang di itu Lombok atau di? Ya di Lombok, Lombok, di Alor, di Raja Ampat. Sebulan. Jadi kita mulai kalau bikin lagu ya udah pergi aja langsung. Pergi cari inspirasi di situ. Membuat Menulis lagu di situ. Menyelesaikan di situ Situ juga. udah dari pulang udah jadi. Oke. Gitu. Itu karena pengen challenge baru. Iya. Pengen dapat surprise gitu. Jadi nggak cuma pendengar yang tersurprise, tapi kita sendiri juga sebenarnya nggak tahu pulang dapat lagu kayak gitu tuh nggak tahu. Oke. Surprise semua. Peran kejutan-kejutan itu dalam karya emang penting ya? Iya buat kita penting, karena itu yang selalu bikin kita itu bergairah terus. Ya, kayak fresh juga kan? Iya, Karena fresh. dapat kejutan itu. Wow, itu sendiri gitu ya. Setiap albumnya itu pasti ceritanya panjang, Ada banyak kisahnya di situ. terus proses produksinya juga selalu berbeda, nggak template. Karena challenge-nya beda, tempatnya beda, experience-nya beda, dan ditulis juga beda. Oke. Tapi kan pendengarnya sama mas. Untuk membuat itu match gimana? Memang pendengar itu sebenarnya tidak pernah kita pikirkan. Oh sih. Jadi kita tuh termasuk band yang egois sebenarnya. Karena agak nggak peduli. Iya, cenderung kita itu sebenarnya memuaskan diri sendiri dulu. Oke. Itu aja utamanya, karena ya kita musisi seniman ya ngapain kita pergi jauh-jauh kalau mau bikin lagu untuk pasar. Oke. Oh kita tahu kok kalau pasar itu yang laku kayak apa. Kamu pun juga tahu kan. Ya, ya. Ya pasti lagu-lagu yang sudah ada kan. Kan sebenarnya kalau niat tinggal dicontoh, temanya tinggal dicontoh, liriknya tinggal dimodif, kelar, nggak perlu jauh-jauh ke Papua. Tapi untuk apa gitu? Nggak ada maknanya kalau buat Mas Erik. Karena ya kita sedang ngeband. Gitu. Kalau ngeband versi kita ya kayak gini. Oke. Tuh, kita lagi ngeband dengan Kalau Endang deal dengan Sukamti. audiensnya atau marketnya atau Nah. calon pendengarnya? Itu yang namanya kebetulan. Nggak. Balik lagi kita Lah, iya, dengan kan kebetulan. Oke. Karena kita sendiri tidak pernah mendesain nanti dengan adanya band seperti ini akan terlahir kayak Kantis gini. Family gitu. Ah, sih. Ya kan? Nggak pernah mendesain, nggak pernah terbayangkan. Itu kebetulan.
takdir. Keyakinan bahwa setelah musisi memuaskan diri sendiri dan kemudian akan menemukan takdirnya dengan komunitas yang menerima itu gimana tuh Mas dealnya? Kadang-kadang kan apalagi kalau dengan major yang label yang major gitu ya, yang dia ngerasa ini nggak pasar banget deh, jangan deh. Tapi ini kan sendiri dan berani ke situ kan itu beresiko tuh Mas. Iya, tapi kita nggak lihat resikonya malah. Bener-bener resiko tuh nggak kami lihat. Oke. Bahkan kita bingung kalau dilihat resikonya apa. Kemarin nggak tahu. Misalnya selera para musisinya nggak cocok nih dengan Kamtisnya yang udah terlanjur. Lah nyatanya tidak terjadi seperti itu. Justru namanya fans itu mau dikasih apa aja dimakan Mas. Sih. Karena kita nggak ngikutin mereka. Mereka yang ikut. Ya mereka yang ikut kita. Kalau kita ngikutin mereka, wah biar saat banyak kepala itu keinginannya beda-beda. Oke. Iya kalau itu liriknya kita banget, kalau enggak malah bukan jadi kita. Padahal basic mereka mencintai kita kan karena kita ya seperti ini. Gitu. Kita yang bukan menjadi dia gitu. Kita yang bukan dirinya. Membentuk fans fanatik itu kebetulan juga atau kebetulan? Oh every fan banget ya. Kebetulannya apa kalau dilihat apa gambar besarnya itu asik gitu ya. Orang tuh lihatnya wah edan manajemennya terplanning terencana sekali. Padahal kebetulan. Kebetulan. Oke. Nah, kalau untuk itu terus rencana buat Mas Erik tuh tempatnya di mana atau perlu buat rencana kah atau enggak? Tetap perlu. Itu kan doa. Rencana itu. Oh, rencana dimaknai sebagai doa. Iya dong. Jadi kita menempatkan visi sejauh mungkin untuk kita tahu arahnya kemana. Masalah jalannya seperti apa kan tadi nanti tahu. Iya. Kayak tadi ya, akhirnya jadi basis, jadi musisi, meskipun jalannya berkelok-kelok. Tapi setidaknya kita sudah menempatkan satu tujuan yang clear, menjadi arah untuk kita jalan ke sana. Perintilannya Mas Erik nggak deal dengan itu, ya jalan aja. Bukan nggak deal tapi lihat situasinya. Situasi di jalan. Oke. Gitu. Jadi sebagai sebuah lihat clue. Lihat clue. Jadi clue-nya mengarahkan ke sana, jalan nih. Kayaknya arahnya ke situ. Lihat clue. Nanti kalau berbenturan dengan apa kan pasti panjanganku tuh ngene kok. Gitu. Katanya boleh ngerokok. Oh, boleh lah kalau ngerokok sih. Apalagi dingin-dingin kayak gini. Kamu nggak pakai jaket ya ini? Aku nggak apa-apa. Aku 2 bulan ini. Aku udah terbiasa hidup di dunia yang dingin. Di kulkas maksudnya. Ini nggak kemana-mana. Tapi emang nikmat sih di sini nih untuk ngomongin sesuatu yang beyond harian itu. Karena kan kita kayak di atas ya, lihat segala kalau sesuatu. Pagi itu mau menoreh, gila. Itu juga surprise-nya macam-macam. Kita pengen kabut, yang datang cerah. Kita pengen cerah, yang datang kabut. Wah, jadi emang harus diserahkan. Kebetulan juga tadi ya, diserahkan. Pas diserahkan, waduh, itu awan di kakiku. Awan itu benar-benar di kaki kita, suara burung-burung semua berbunyi gitu. Dari ayam hutan, burung-burung yang mungkin aku nggak kenal suara mukanya itu suaranya nyampe ke telinga aku. Weh, dia nih. Jadi aku nggak melek Mas. Kalau di sini tuh yang lain lihat pemandangan bawah gini aku merem Mas. Justru merem karena merem HP. Dia nih berusaha mengenali ini bentuknya gimana. Coba deh. Asik. Gila. Begitu nanti endingnya kamu buka mata. Itu lengkap rasanya. Audio sudah memenuhi ruang imajinasi, begitu buka dapat sinkron gitu loh. Itu ajaibnya di sini. Ini kan kayak pengalaman meditatif ya Mas ya. Kalau yang dialami Mas. Kamu spiritual lagi. Mungkin seperti itu. Kan tadi tutup mata lalu membayangkan imajinasinya apa, begitu buka sinkron. Nah, itu kan sinkron dan itu plus. Plus nggak bawa kamera. Malah seneng dong karena kan memorinya menjadi lebih abadi kan di kepala dibanding gitu. Makanya tadi giliran aku pengen cerah mendung, kabut giliran pengen kabut padang. Giliran nggak bawa apa-apa dapat semua. Tapi nggak tersampaikan ke teman-teman. Itu kan artinya Mas Erik bisa dengan sangat leluasa menerima ketidakpastian dong. Ya sepertinya begitu kan hidup. Iya kan? Emang nggak ada yang pasti, yang pasti kan semacam takdir, kematian. Iya.
Artinya nggak ngoyo juga tuh akhirnya kan. Ya menerima apapun yang kalau kita serahkan, mau besok dapat kabut atau dapat cerah atau dapat apa ya, Iya. udah disyukuri aja berarti. Ya bergantung dengan alam memang begitu, karena kebijakannya bukan di kita. Kendalinya di keputusannya luar. bukan di kita. Pak. Yang bisa kita lakukan kan cuma nerima. Tinggal ngomong terima kasih atau enggak. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Iya. Mau komplain nggak bisa. Persis, ya. Dan upaya untuk mendapatkan restu alam itu kan dengan melakukan kebaikan dengan alam itu sendiri kan. Iya. Dan masyarakat di sini, tadi kan Mas Eri mengatakan cek di sini ya anak-anak muda yang pengangguran. Sekarang udah artinya mendapatkan saluran untuk mereka tidak lagi meninggalkan wilayahnya. Iya, dan itu terbukti karena kita juga masih cari bekal. Karena masih mulai. Desa sini udah habis. Oke. Ambil desa bawah. Desa bawah pun sekarang sibuk. Tahu nggak sibuknya kenapa? Google Map itu ngarahin yang teman-teman yang dari Semarang, Ungaran, Magelang, Ambarowo itu disasarin sini, Mas. Oh, jadi mereka harus nganterin. Nah, yang dulunya evakuasi, akhirnya jadi jasa. Daripada evakuasi tak tawarin. Oh, untuk mau dianterin nggak? Tadi kalau ada jeep lewat itu. Oh, karena dia menganterin. Itu jasa dari mereka. Akhirnya nggak ada nganggur juga di sana. Bingung kita sekarang cari karyawan. Kalau data untuk yang bekerja di sini kurang lebih berapa banyak, Mas? Kira-kira. Di Tumung Menora itu ada 23. Di sana ada 18. Di homestay warga itu, nah itu udah nggak tahu, aku nggak data. Tapi di sini sudah ada 7 homestay. 7 homestay. Rimbono, Arjuna, Kayu Manis, gitu-gitu. Nah itu kan punya banyak kamar. Ada yang ngurusin. Belum makanan, belum parkir, belum supir-supir odong-odong jeep. Ya alhamdulillah semuanya bisa bergerak gitu. Jadi kita semakin yakin bahwa mungkin ini takdirnya. Yakin lah. Ngomongin takdir deh tadi ya. Dan prosesnya kan banget, des mikir. Lancar semua lah ya. Dan prosesnya kan ini dalam situasi yang sebenarnya serba terbatas ya. Karena situasi sekarang gitu ya. Dan ada pembatasan di mana-mana. Saya membayangkan nanti kalau ini udah dilepas atau situasinya lebih orang bisa kemana-mana, kira-kira siap nggak ini menerima, menampung gitu? Ya, atau ada mekanisme khusus? Dipersiapkan tuh. Kita lihat aja nanti. Nanti aja ya. Tapi sepertinya begitu kan. Gitu. Ini juga, ya alhamdulillah ya. Ini kan kita bikin usaha ini di pandemi ya, di musim paceklik ya. Ibarat orang gali sumur itu kan lagi kemarau, dapat air kan. Air itu akan ada walaupun musimnya sedang seperti apa. Harapan kita juga nanti akan seperti sumur yang banjir ketika nanti pandemi selesai. Tamu bisa datang dari mana saja. Dari situ baru kita memantaskan diri untuk dibanjirin. Dengan air kehidupan. Mantap ini. Nah, karena ini berbukit-bukit, airnya nggak akan menggenangi kan, dia akan mengaliri di sekitarnya. Wah ini obrolan kita spiritualis banget. Jangan longsor ya. Longsor enggak lah. Kita jaga lingkungannya dengan baik lah. Dan masyarakat menerima kan artinya mereka percaya kan? Ya karena di sini juga dari awal kita berkomitmen untuk bagaimana caranya kita bisa membangun, memanfaatkan, memberdayakan rezeki alam semesta yang diberikan ini untuk menjaga ini juga. Dengan menjaga dan tidak merusak. Kalau kamu lihat desainnya ini kan heksa, bukan gaya-gayaan biar kayak UFO. Tapi meskipun itu kebetulan. Meskipun Cocomeonya ini tempat pendaratan UFO kan. Tapi itu bukan. Iya. Karena ini aku ya desain aku sendiri. Oke. Aku bukan arsitek ya. Cuman lihat ke situ datang. Ya, ini gimana caranya bangun? Dudukannya miring semua. Oke. Gitu. Nah, di sini kan ada Mas Melki itu memang jago dia, mekanik itu jago, mekanik loh, bukan arsitek juga. Jadi setiap kali aku ada ide, beliau yang jadi antitesisnya, mengkoleksi dan mencari solusi gitu, supaya mimpi ini dapat gitu. Oh ya Mas, ini sangat visible. Iya, sangat mungkin bisa dilakukan dengan cara memeluk gunungnya. Mantap juga ini. Padahal aku ngawur Mas. Wah, ketawa-ketawa gitu. Jadi makanya itu kita kasih ring 1, 2, 3 itu sebenarnya memeluk gunung. Jadi itu kita berkekuatannya. Selama gunung itu nggak kemana-mana, bangun ini akan tetap kokoh. Gitu. Nah, lalu dikuatkan dengan soko-soko untuk menjadi dasarnya soko itu baru dikaitkan lagi di syukur-syukur. Jadi semuanya terikat dengan gunung.
prakteknya bikin lingkaran itu susah. Apalagi gunung kan, melingkarinya kan. Tidak akan lurus-lurus diameternya. gini. Iya. Oke, jadi heksa gitu. Desain diganti, Nggak lagi melingkar tapi heksa. Nggak ganti gitu. Udah mantep-mantep kan. Oke, kita jadikan heksa nih. Kayaknya bagus nih. Aku suruh anak-anak Das University bikin 3D-nya karena teman-teman sini juga nggak ngerti maksudku. Oke. Biar nggak salah gitu. Karena kan beli besi kan juga dihitung kan. Persis ya. Diukur juga. Besi itu panjangnya 6 meter, jangan sampai nanti jangan 7 meter kan. 7 meter motong harus nyambung. Ya. Itu aku juga baru tahu. Akhirnya teman-teman Das University bantu bikin 3D-nya. Gini, wah jos. Aslinya dari situ Mas Melki dan teman-teman dengan mudah mengambil gambaran realisasikan gambar itu. Karena sudah bentuk 3D itu sudah gini-gini gitu. Jadi implementasinya beda lagi. Oke. Kita maunya begini tapi takdir berkata lain. Tapi akhirnya terwujud juga toh. Kamu tahu nggak? Heksa udah simetris ya. Semuanya presisi. Tuk. Udah di 3D tadi. Di sini ada batu. Ya nggak bisa diapa-apain. Wah, ini kalau kita kepras topografinya berubah. Dan jika topografinya berubah pasti ada komposisi yang Bergeser. tidak imbang. Itu karena komposisi seperti ini kan itu sudah dibentuk alam berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun sampai dia berbentuk Seperti kerucut itu. seperti piramid seperti ini, itu kan pasti sudah terbentuk ratusan tahun dan kita udah tahu jadi itu tahu beres gitu. Jadi kalau dikepras dan bener kita mulai belajar dengan membaca aliran air kalau hujan. Kita Kemana pas lewatnya? waktu hujan. Oke. Bener, wah ini kalau dikepras memang airnya ngendon di sini, Akan longsor. air itu akan mencari jalan yang tidak semestinya. Membuat jalur baru yang jalur-jalur itu nggak tahu nanti jatuhnya kemana. Bisa Mungkin bisa mempengaruhi kekuatan soko-sokonya atau batu-batu, dah ya kita nggak tahu. Akhirnya kita nggak berani. Ya wes, dilompatin. Jadi heksanya Agak gini-gini, dikit. cik. Nah, itu artinya membangun. Ini kalau di teori arsitek ini arsitek yang merespon alam ini. Kalau di Jogja terkenal banget sih. Rawamangun, Pak Eko Prawoto itu kan membangun, bahkan pohon pun dia nggak mau tebang. Kalau ada genteng ya gentengnya yang lewatin itu. Di situ juga gitu. Karena nggak ada pohon di situ, jadi begitu ada pohon sayang ini. Dipelihara. Jangan, makanya dilubangin itu karena di sini nggak ada pohon. Itu Mas Erik nggak karena belajar tapi karena alam aja ya. Karena di teori arsitek ada tuh yang Karena begitu. sayang pohon aja. Sayang Oh, pohon. nggak ada pohon ya. Ada pohon kan jadi rindang gitu. Ya, oke. Kita bikin pohon segede itu kan harus nunggu lama. Jangan ditebak deh. Oh, kearifan itu yang menjadikan Iya, di situ kan harus merespon. orang bingung juga Mas, nggak takut longsor? Enggak, ini batu semua. Karena nggak ada pohonnya. Kalau ada pohon, kalau tanah pasti ada pohon yang akarnya Akan sampai ke bawah. Makanya nggak ada pohon karena memang semuanya batu. Dan itu dipeluk loh ya. Nah, pohon-pohon itu ada di sebelah sana. Itu pun pohon sengon yang di tanaman-tanaman sini juga. Jadi sayang nih kayak dilompatin dah, lompatin. Kontras banget itu. Jadi suket-suket pun, tanaman liar pun juga kalau mau hidup silahkan gitu. Monggo. Jadi kita biarkan aja, yang ini harus dilindungi, dipoles pakai semen karena airnya harus diarahkan lagi ke jalurnya dia semula. Yang lain kalau masih mau tanah dan kita lihat airnya aman ya biarin. Jadi kadang-kadang putih gitu hijau, hijau. Kalau kesadaran Mas Erik membuat bisnis atau membuat usaha harus bermanfaat buat masyarakat dan menjaga lingkungannya supaya dia lestari itu dari mana? Karena ini kan kalau di sekarang orang menyebut entrepreneur ini kan kayak eco entrepreneurship atau enterprise yang peduli dengan lingkungan itu. Itu Mas Erik natural aja begitu atau ada feeding dari sesuatu? Tok goda-gadok itu. Itu gimana? Jadi mencoba beberapa formula dulu. Jadi sebelum buka itu tak praktekin dulu gimana kalau tiketnya segini. Tak diskusikan dengan teman-temanku, lingkunganku, kota. Karena sasaranku kan orang-orang kota ya. Ya, datang ke sini. Masuk murah nggak? banget gitu. Loh, masa murah sih? Kalau segini, mendingan. Tak naikin lagi. Terus lagi-lagi dibenturkan dengan clue-clue. Tadi Iya, itu. ketika aku sudah ngomong segini itu ternyata bukan keputusan yang bijak menurutku, karena yang terjadi di lapangan di sini kan sudah itu hidup.
warung-warung juga ada. Ini nek kemurahan. Ojo jangan ngerusak kabeh lho. Iya. Ya kan? Dia nggak ngerawat lingkungannya. Bukan cuma pengunjung. Ini warung-warung kan jadi hampir semua kalau itu murah. Iya, iya. Selisihnya dikit aja. Yang kedua juga cepat rusak, tidak terfilter. Yang datang ke sini. Pengalamanku jalan-jalan kemana-mana kan rata-rata yang hancur kan yang gratis. Oke. Orang nggak ngerasa memiliki dan nggak ngerasa ini ada value yang harus dia keluarkan. Ya, sedangkan kalau kita bayar kan, ya kita harus sebaliknya dipantaskan untuk dibayar segitu. Perilaku kita juga disesuaikan. Nah, gitu. Nah, terus melihat ibu-ibu di sini juga warungnya, kalau kamu lihat nih, Ya. beberapa jam kamu bisa lihat ini, dihitung motor yang nongkrong di sini berapa. Coba penghasilannya berapa. Gorengan aja 20 nggak habis sehari. Sedangkan di sana aku nggak ngapa-ngapain dapat duit. Makanya di share. Tiket itu separuh harga buat voucher. Voucher itu sebenarnya direct selling. I see. Untuk orang mau nggak mau harus makan. Gitu. Jadi aku nggak hanya nyebutnya ini masuk ke restoran. Oh. Karena kamu datang untuk makan. Kebetulan bonusnya view. Atau mau menikmati view bonusnya makan. Oke. Kan terserah. Iya. Dapat solusi untuk togo tak gatuknya itu dari siapa, Mas? Kebetulan lagi. Gak ngerti, Bang. Tapi itu bener loh, memberikan sumbangan atau support yang nyata sehingga keuntungan dari sebuah kegiatan wisata nggak hanya ngumpul di satu objek, tapi objek lain juga istilah teraliri lah kayak tadi air gitu. Dan ini bener-bener sekarang satu hari itu 100 gorengan, yang dulu 20 susah sekarang 100. Sabtu Minggu ini mesti bisa masak 2 kali. Semuanya kan cipratan gitu. Jadi tumpeng menoreh itu bisa dimiliki banyak orang. Karena efeknya nyata, kerasa. Dan nama tumpengnya itu emang udah dari sini atau? Nah ini bentuknya kan gini, segitiga. Ya. Dulu itu waktu kita camping di situ kita selalu ngayal, wah, ayo kita beli, ini pasti isinya emas. Piramid nih, tak turun tuh. Wow, kan presisi ini. Oh iya, lokasi ini. Nggak mungkin ini kalau natural ini. Nggak mungkin ini. Pasti ini ada sesuatu. Nggak nyampe gitu. Konspiratif lah. Akhirnya kita namakan piramid menoreh. Piramid menoreh. Di piramid itu sebagai identitasnya. Menoreh itu lokasinya. Ada perbukitan menoreh. Hampir tak namain itu. Harus ketemu dengan Mas Habib Pras, wartawan Jogja. Gue serius gue, jenengmu arep piramid menoreh. Emang kenapa, Mas? Kan piramid itu kuburan, gue sepi. Oh iya. Iya. Aja. Lalu aku mencari simbol-simbol segitiga apa yang merepresentasikan ini, yang artinya terbalik dengan kuburan, sepi, nyenyet. Ya itu doa. Tumpeng itu kan simbol doa, media untuk orang Jawa atau kalau bersyukur. Itu dengan tumpeng. Ya hajatan ya dengan tumpeng. Makanya bentuknya kan ke atas ya. Itu juga ada artinya. Gitu. Ya ke manusia dengan Tuhan. Manunggaling. Ya satu gini. Terus secara filosofi juga semuanya ini simbol doa semua. Dari ada gudangan, itu visi karena ada kacang panjang. Terus ada lagi apa lagi? Baceman. Baceman itu apa ya, lupa aku. Baceman itu simbol lupa daripada salah. Oke. Yang lain dulu, kacang panjang tadi kan udah. Terus ada ikan-ikan kecil, wader. Nah, ikan teri yang banyak itu gotong royong. Oke. Intinya tumpeng ini adalah doa. Jadi doa ini kita jadikan sebuah tempat, sebuah nama. Harapannya yang kesini juga mendoakan itu. Karena waktu itu menunya itu sebenarnya tumpeng. Waktu diadakan ini. Semua ibu-ibu di sini tak undang untuk presentasi. Wah, mereka bawa tumpeng sendiri gitu. Cicip. Ternyata selera makanku tuh jelek. Gampang beradaptasi. Oh gitu. Oh enak apa ya? Gini kurang enak. Yang kedua pasti, enak gitu. Wah gimana bingung ini. Terus karena dadakan kan nggak bisa plating seindah ibu-ibu itu. Sedangkan ibu-ibu itu susah untuk bawa ke sini.
Oh, untuk standby itu nggak bisa, karena mereka punya kehidupan bertani. Aku nggak mau ngerusak itu, rumah tangga. Jadi keluarga. Kita harus pikir sesuatu yang taktis, yang gampang, yang mudah. Untuk sementara konsep tumpeng kita nantikan untuk kita jadikan ke proyek berikutnya, inovasi. Gitu ya. Pertama prasmanan dulu, karena kita juga dadakan. Tumpeng menurut ini belum launching sebenarnya. Bahkan aku bisa bilang ini belum jadi. Beberapa juga belum di finishing. Karena duitnya entek. Gue bangun duitnya entek. Sesuai libur lebaran buka wes. Ayo kerja. Jadi nggak pernah ada training. Jadi benar-benar yang kita bangun akhirnya sistem by sistem. Gimana caranya ya anak-anak bekerja dengan mudah. Prasmanan, mereka tinggal ambil, tidak pakai plating, jadi nggak ada kerajinan kan. Mereka tidak punya skill untuk itu. Kesuwen. Wes, cukup kayak kasir kayak gimana? Mana vouchernya gitu. Kok vouchernya cuma 25.000? Tambah tidak. Mudah dilakukan. Persis ya. Jadi itu yang akhirnya kita lakukan. Dan rencana ini, kalau tadi Mas Erik kan aku tanya rencana itu apa seperti doa, ini tumpeng ini kan doa juga. Jadi rencana yang panjang kan. Iya. Proses yang sekarang dilalui, kentean duit ini masih ada waktu lain untuk mewujudkannya. Untung kentean duit. Kalau kentean duit sombong aku nanti bangun terus. Kalau nggak dibuka-buka, karena waktu itu pas banget, pas entek duit gue, pas besoknya libur lebaran, buka. Dari buka itu sampai sekarang nih, ya sebelum PPKM lah. Terus trafiknya up, terus PPKM udah drop. Itu masih bisa hidup loh. Kalau kamu lihat lah, yang datang. Kondisi PPKM aja kita survive. Jadi semuanya serba beruntung menurutku. Kebetulan. Kebetulan dan beruntung tadi. Kayak pas entek gitu. Kalau nggak gitu nggak buka. Kan ini kan aku tuh biasa kalau nggak bagus duluan itu kayaknya nggak asik gitu loh. Karena udah punya visi kan, punya rencana yang gede. Harus orang itu harus dilatih dengan wow begitu. Perfect gitu ya. Perfect gitu. Tapi justru karena menemukan ketidakperfekan itu malah dengan banyak hal ya, membuka ruang yang lain ya. Dan terbukti sekarang juga tetap masih bangun gitu. Nggak berhenti. Makanya tadi ada tang-teng. Tambangan tuh sampai sana, bawah. Tapi kalau dalam konteks orang beriman atau spiritual, kebetulan kan sebenarnya nggak ada kan. Ada takdir yang kita sendiri nggak mampu menjangkau itu. Ya, dan kebetulan ada takdir. Nah, kan gampang. Iya, menyesuaikannya saja. Iya. Kalau untuk kebetulan itu buat orang-orang yang bersyukur aja. Tidak mengatakan bahwa itu syukur ya, tapi kebetulan aja nih. Ini beriman yang slow ini kan. Kan Mas Erik sekarang asik banget dengan kegiatan-kegiatan ini dan ini diuntungkan karena emang kegiatan manggung kan pasti stop semua kan. Nah, untuk menghidupi yang membentuk Mas Erik selama ini, ya kebetulan Endang Sukamti itu band yang nggak cuma bermusik. Jadi dari dulu juga kita sebenarnya sudah berinvestasi dengan clue-clue yang sudah terjadi di zaman dulu. Makanya orang juga kadang bingung, mbak kowe ini dadi musisi ngeband wae gitu. Rasa neko-neko ya, kampus rasa kayak. Nyatanya sekarang bisa menghidupi itu malah di luar musik yang bukan di luar musik. Apa namanya? Produk turunannya. Support system ya. Support system bermusiknya sendiri. Itu malah sampai sekarang masih bisa menghidupi. Nah, walaupun memang tidak seperti dulu, gitu, tapi itu malah justru bisa mencambuk teman-teman yang lain untuk bergerak, tidak hanya diam aja. Ayo, aku tuh dari dulu sudah dorong kalian untuk bikin usaha. Semuanya harus bikin usaha. Jadi kita punya sistem kayak Sukamti itu investasi bersama. Akhirnya ada tabungan yaitu buat modal bersama. Siapapun yang ada di Sukamti itu bisa jadi keluarga besar Sukamti itu bisa pakai itu. Kayak koperasi gitu ya? Ya, tapi memang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, pandemi ini malah memungkinkan itu. Malah merubah gitu. Yang dulu aku cerewet itu sekarang diem aja jalan sendiri. Orang tahu sendiri nggak usah dicereweti ya. Karena ya kebutuhan toh. Yang dulunya kamu dapat uang saku SMP 1.000 gitu ya. Begitu SMA kamu dapat 2.000. Rasanya kalau
Terus SMA kelas 3 suruh uang saku 1.000 kan Nggak bisa lagi. bisa lagi, walaupun cukup. Iya. Karena kebutuhan udah lain gitu. Iya. Dan harus menyesuaikan ya. Akhirnya mereka bergerak gitu. Jadi sekarang usahanya banyak. Usaha kuliner itu ada berapa ya? Hampir semua anak-anak bikin tuh. Jalan Solo itu dikuasain Sukamti itu. Ya. Jadi food courtnya Endang Sukamti itu. Ada pecel, ada apa lagi ya? Gultik, ada macam-macam tuh. Saya ingat banget tahun lalu Mas Erik bikin Ngelarisi Konco Dewi itu kan salah satu yang kemudian meluas ya, nggak hanya di Jogja sih. Itu jadi bukan hanya milik gerakan di lokal tapi juga di tempat lain. Akhirnya orang sekarang pun bahkan warga bantu warga itu kan sebenarnya Ngelarisi Konco Dewi juga itu sebenarnya. Sebenarnya memang aku mau bantu teman-temanku Dewi. Isa kan waktu itu baru bangun kios. Kru kita juga. Kalau nggak kita siapa lagi yang mau support dia gitu ya kan. Makanya mulai dari teman di Payoni. Waktu itu kan banyak teman-teman itu berbarengan itu bikin Bareng kios ya, sebelum persis pandemi itu. Ya pas pandemi. Apa pas pandemi? Pas pandemi itu. Pas pandemi awal-awal lah. Gitu. Nah, gerakan itu tak mulai dari membuat diriku sebagai media dan sekaligus brand ambassador. Free. Membantu mereka. Siapapun bisa kirim produknya, tak bikinin video buat mereka iklan, foto plus tak komentari, tak upload di sosial media aku juga. Nah, akhirnya menular. Banyak foto, waktu itu ada juga hashtagnya itu fotografer membantu. Itu yang bikin Mas Erik tuh. Terus akhirnya dapat punya hobi baru, sepeda. Sepeda ini selalu tujuannya makan sebenarnya. Olahraga itu sebenarnya nomor 2. Nomor 3 makan. Makan. Ngobrol. Karena aku bukan sepedar banget. Apa julukannya sepedar? Bikers banget gitu. Jadi teman-teman ini arahkan untuk ke sana karena teman-temanku banyak di situ. Aku nggak mau sepedaan aja dikasih sepeda. Mau nggak mau sepedaan kan. Nah, tak arahkan ke warungnya Isa. Datang. Oh, laris. Malam itu beberapa teman pesepeda yang ikut aku akhirnya mau nggak mau minumnya di tempat Isa. Nah, ini berarti komunitas itu bisa diarahkan energinya untuk sesuatu yang Ngelarisi Konco Dewi. Nah, di sini kan yang punya konco bukan teman aku. Tapi banyak yang lain. Akhirnya jadi kayak arisan. Si gantian. Besok lagi temennya siapa nih? Temennya dia. Oke. Keruyuk banyak. Lama-lama 100 sepeda, Mas. Untuk dalam satu event sampai bikin sepeda. keriuhan. Gila. Itu kita berhenti karena Jakarta lockdown lagi toh. Kita sungkan gitu. Iya, bahwa melakukan kegiatan sebentar dan lain nggak boleh. Nggak boleh. Stop. Balik ke ini Mas, semangat di awal-awal Sukamti itu kan di tahun 2000-an ya, 2001 lah gitu. Pas tahun baru itu ya dibikinnya. Mas Erik melihat energi apa sih di era itu yang kemudian menjadi semangat buat Mas Erik sampai seperti sekarang? Tadi semangatnya misalnya pendidikan tuh bisa di mana aja, nggak harus di bangku sekolah. Kamu tuh bisa menentukan apapun itu ilusi aja kalau ternyata kan ada satu hal yang di luar kendali kita. Nah, semangat apa di tahun itu yang membuat Mas Erik begitu jalan dengan itu semua dan fine-fine aja sebenarnya? Kalau Endang Sukamti itu sebenarnya dulu lebih ke dendam-dendam. Masalah itu dendaman. Oke. Sukamti itu kan tidak seperti Salon Seven, Rock and Rockers yang punya nama-nama yang keren gitu. Sebagai brand, kalau kamu marketing itu pasti ngomong Endang Sukamti. Jenenge Sra. Dangdut. Mana itu? Itu? Iya. Jawa. Zaman dulu kayaknya orang Jawa itu Jawir. sering muat gitu ya. Iya kan image-nya Kayak begitu ya dulu. kan gitu, apalagi di Jakarta. Yang bawa anduk gini. Itu tuh Zaman dulu ya. Sekarang pakai anduk bawa kamera. Dulu kelesotan gitu. Itu bener loh. Zaman itu kan diperlakukan seperti itu. Secara tidak langsung, tapi ya itu kita memaknai bahwa memetik hikmah. Sepertinya Sukamti ini memang harus kita perjuangkan menjadi nama yang keren. Gimana caranya? Nah gitu loh. Dendam itu yang kemudian memberi energi. Iya, ini jelas brandnya buruk, brandingnya buruk. Salon Seven, keren gitu. Metropolis gitu kan. Kasih stiker langsung tempelin kan. Kita kasih stiker tuh gantanan Mas. Iya kan? Orang malu. Nah itu dendam-dendam seperti itu kita buktikan.
dalam bentuk apapun, kreativitas, makanya muncul semua yang sebisa mungkin orang itu mind mappingnya berubah. Karena kehadiran sesuatu yang lain ini. Iya. Karena kita cokokin terus sesuatu yang mungkin mereka tidak pernah lakukan atau apa, sehingga yang namanya Endang Sukamti itu brandingnya menjadi keren. Endang Sukamti, oh ya itu. Sekarang minta stiker, padahal kita nggak bikin stiker lagi. Padahal dulu ditolak-tolak ya. Energi dendam-dendam itu kan disalurkan menjadi sesuatu yang baik ya. Iya. Kan banyak yang sebaliknya kan, dendam dengan sesuatu yang nggak baik. Nah, untuk mewujudkan itu waktu itu kan pasti nggak mudah juga, Mas. Ya karena kamu bisa apa? Ya kan bisanya cuman mencari solusi loh. Nah, solusi saat kamu ada masalah, kreativitas itu solusi, nggak ada pilihan lain. Kalau cuman mengutuk atau menyerahkan, kita sudah tahu jawabannya, pasti enggak. Liane akeh, kancane akeh lah gitu. Iya, jawabannya sudah jelas, enggak atau gagal atau fail atau hilang atau embuh. Itu. Yang kita belum tahu kan kalau kita lakukan. Bisa iya, bisa tidak. Ada dua kemungkinan ya. Tapi sekali lagi, takdir berkata lain. Kebetulan yang mengantar itu pada sebuah hal yang kemarin sekarang disyukuri ya. Iya. Kalau duluan masuk di radio itu kan juga radio sebelum Sukamti dikenal itu kan. Journeymu itu. Iya, itu kan juga ada taktik-taktik. Tricky. Ya, ada triki. Mengeja atau meminta teman-teman sendiri untuk apa istilah itu? Kalau di request. Oh, request ya. AMKM lah kalau itu. Yang gawat lagi itu ketika temanku juga ngeband, terus kita saingan akhirnya. Oh, rebutan tuh dapat ruang dengar. Gimana? Rebutan gitu. Seventeen itu. Oke, Seventeen. Ya. Dulu kan satu base camp aku numpang kan di Gunung Ketur. Tonggon. Numpang sana. Oke. Wah. Request lagu. Ya. Endang Sukamti masuk radio. Zaman itu top setiap banget. malam gitu. Tahu-tahu Seventeen juga masukin. Oh, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Jadi kita saingan di kamar, bayangin. Udah aku hidupnya numpang di situ. Jadi kok saingan kan nggak enak. Jadi ya aku support dia kadang-kadang. Request lagunya. Begitu lagunya dia sudah diputer, nah mereka ganti support kita. Jos. Itu sistem support yang Iya. tadi itu ya. Dan kemudian kan ruang dengar direbut kan akhirnya. Artinya orang Akhirnya mendengarkan. Semua orang mendengarkan. Di situ mulai Endang Sukamti menjadi bintang tamu di beberapa pensi lokal. Yang dulunya buka netral aja nggak diterima. Akhirnya bisa menjadi bintang tamu. Oke. Walaupun lokal. Ya. Tapi kan terus naik jadi bintang nasional, raja kan, sebenarnya raja pensi juga kan. Hampir semua kegiatan sekolah kalau mau rame datengin lah si Kamtis. 2004 2007. Ya era jaya itu waktu pensi-pensi jadi barometer untuk orang melakukan aktivitas. Era nggak pulang. Seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Oh iya. Edan itu. Gilir gitu ya, jalan gitu ya. Menjalani itu gimana Mas ketika membayangkan kok jadinya kayak gini ternyata ya. Padahal dulu sekolahnya nggak selesai itu. Seneng ya. Seneng karena ya itu yang dimaksud dulu. Artinya membuat keyakinan bahwa oh benar kok belajar tuh nggak harus di sekolah, berpendidikan tuh nggak harus. Itu mulai bisa berpikir gitu tuh setelah Endang Sukamti sudah mampu mandiri. Sih mandiri secara finansialnya atau semuanya Okay. Secara sistem record label kan dulu kita ya aku bilang tadi disuapin. Ya. Jadi sudah melewati fase-fase di mana dulunya disuapin, sekarang kita sudah bisa masak sendiri, sudah tahu yang enak yang kayak gini. Oke. Sudah bisa dagang sendiri. Dari situ kepikir punya kemandirian. Dan kita baru sadar bahwa kalau mau merdeka ya harus mandiri dulu gitu loh. Nah, itu selalu kita jadikan slogan sampai sekarang. Dan itu didapat karena perjalanan tadi. Ya, dari situ baru mikir itu punya keinginan untuk membangun sekolah bahwa dulu itu sebenarnya yang kamu ngomong sama diri sendiri, yang kamu lakukan itu bener loh, Rik. Wah, untuk keluar itu. Yang salah itu sekolahnya. Jadi kalau kamu nggak mau ada Erik Sukamti di lain hari ya kamu harus sekolah ini. Bikin sekolah yang seperti yang kamu inginkan. Ini spirit dendam tadi kan? Iya. Yang dijadikan hal Masih yang positif. dendam. Tapi ada rekonsiliasi nggak dengan Ibu Sukamtinya itu sendiri? Setelah
berapa tahun, akhirnya 2017 kemarin itu sebelum kita rilis album Salam Indonesia, akhirnya kita memutuskan untuk ayo kita silaturahmi sama Bu Kamti gitu. Udah sepuh ya. Oh iya, umur berapa sekarang kira-kira? Aku nggak nanya mas, tapi udah sepuh sekali. Jadi dia ngajar apa? bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. wali kelasku dulu. Nah, terus akhirnya dapat alamat, info teman-teman, kita samperin. Dan bener di situ ibunya nangis. Ternyata selama ini aku bikin kesalahan mas, walaupun itu sepele dan orang hahaha nggak tahu ya. Karena aku selalu bilang, kenapa kok bikin Endang Sukamti? Dulu di DO dari SWN gitu. DO gurunya Sukamti. Itu ternyata menjadi beban Ibu Sukamti. Sih. Dan pengen mempertanyakan kenapa kok sampai seperti itu, aku salah apa? Wah, di situ aku juga langsung lemes kabeh. Oke. Ya sekali lagi jika kita memetik hikmah ya untungnya kita ketemu di situ. Untungnya kita memutuskan bahwa kali ini kita harus ketemu dengan Ibu Sukamti. Plong semua. Luka-luka yang lama iya, dan juga tersembuhkan. minta maaf tentang kejadian itu, tentang apa namanya? Kita kan memposisikan Ibu Sukamti seolah-olah memang jahat. Enemy of the crowd gitu. Iya, padahal sebenarnya tanpa Ibu Sukamti tidak akan ada Endang Sukamti. I see. Iya kan? Nah, ternyata Sukamti itu juga bagus artinya. Kita sempat tanya, Bu, kenapa kok namanya Sukamti itu artinya apa sih gitu? Oh, Mas Erik tanya? Iya. Oh, dalam situasi ketemu tadi? Iya, Sukamti itu ternyata yang diharapkan. Yang diharapkan. Yang Bahasa diharapkan apa? Bahasa Jawa. Jawa. Sansekerta. Jadi karena dia wanita, Su itu loh. Su itu dia tapi wanita si. Si, oke. Dia yang diharapkan untuk datang membawa Sukamti. kebahagiaan, keceriaan, gitu. Jadi kehadirannya itu dinantikan. Bagus juga namanya. Dan doanya mewujud di Endang Sukamti. Ya, dan ternyata. doa itu ternyata terselip selama bertahun-tahun tanpa kita sadari Di Endang Sukamti Iya. itu. Untuk menghadirkan keceriaan, yang hal yang diharapkan, indah, yang diharapkan. yang indah, betul. Oh, yang indah ya. Dengan konsep yang Endang Sukamti sendiri bentukkan itu. Iya. Terus ketemu dengan ibu itu lukanya selesai dan kemudian tidak ada dendam lagi dong. Ya kalau dari pihakku sih nggak ada dendam, makanya malah justru aku juga ada hati kecil yang ganjel kalau nggak ketemu. Takutnya ibu ini sepuh ya, amit-amit kalau nanti nggak ketemu lagi kan terbeban gitu ya. terbebani juga, aku nggak ada jawaban juga, nggak tahu kabarnya, bahkan nggak sempet nanya gimana keadaannya ya kan. Tapi setelah itu plong ya pasti ya, dan Plong. punya energi yang kemudian baik ya. Iya. Dan nama itu ternyata mewujud sih, didoakan Iya, ke iya. Ibu Sukamtinya sendiri, ke Mas Erik. Terus saya jadi bertanya, terus akhirnya baik buruk kan jadi relatif sekarang. Kalau dalam konteks Mas Erik kan melihat pertama, wah gue dikeluarin itu buruk nih. Tapi justru itu kan membawa kebaikan tuh. Iya. Dan sesuatu yang kemudian mengantar kebaikan ini ke awal di mana tadi itu dianggap buruk. Karena baik buruk itu kan sebenarnya ada di hak manusia atau mindset manusia, dan itu hak kita karena kita yang bisa membedakan baik dan benar. Ini salah, ini enggak. Benar. Tapi secara hukum alam semesta kan tidak ada. Iya. Kalau semuanya harus berjalan seperti itu ya memang seperti itu. Kita melihat kerusakan alam, ya memang itu bukan rusak, memang alam sedang berproses untuk Persis. untuk nggak tahu ya. Meregenerasikan Iya, kita atau nggak tahu. baru-baru ya. Itu kan mereka sendiri gitu loh. Itu mereka nggak kesadaran. pernah sakit kok. Iya. Ya kan, kita aja lihat. menyebut itu sakit gitu ya. Waduh, kasihan longsor. Padahal dia menyempurnakan bentuknya, mungkin bisa jadi ya. Kita nggak ngerti. Begitu pula dengan kita kan juga unsur alam. Jika terjadi sesuatu dengan kita yang dianggap Buruk gitu ya. buruk, itu pasti orang juga, aduh kasihan. Jangan-jangan bukan keburukan itu. Emang itu proses alam juga. Karena kita bagian dari alam juga. Ya memang harus proses seperti itu. Kalau tahu-tahu kamu hilang juga malah aneh kan. Kronologisnya gimana nih kamu tahu-tahu hilang ini mokso. Kronologisnya nggak jelas. Malah orang nanti bingung. Saya penasaran, Mas Erik punya kesadaran dalam ini dari mana? Waduh, lupa aku ya. Atau pergaulan kah, atau keluarga kah, atau bacaan kah? Saya jujur ini kayak dapat apa ya, pendalaman spiritual. Makanya tadi saya ngomong spiritual terus karena benar saya dapat sesuatu yang nggak tahu ini. dalam. Mungkin ya banyak orang ketemu kayak kamu mungkin yang oh ini spiritual mas. Tapi
Tapi Mas Erik nggak menyadari itu, nggak mempelajari itu atau melakukan sesuatu untuk menjadi seperti itu. Lama-lama ya dengan berjalannya kehidupan itu seperti banyak pertanyaan yang memang harus dicari gitu. Nah, ketika melakukan pencarian itu mendapatkan banyak jawaban yang sudah dilalui. Iya. Oh, pantas begini, pantas begitu. Iya ya, kalaupun nggak terima ya wah gimana lagi. Yang terakhir kan waktu kecelakaan itu. Iya, iya. Yang ngeband itu. Iya, itu kan bukan kuasa aku lagi. Oke. Yang pesawat. Oh, yang pesawat, ya, ya. Lihatnya udah nangis, dia tekan kan orang worry. Jatuh loh pesawat tuh. Aku juga bingung kok masih hidup gitu ya. Karena memang itu bukan kendaliku juga, bukan kuasaku. Bahkan sebelum berangkat aja aku nggak berdoa. Bahkan aku tidak direstui orang tua. Ibuku nggak suka aku terbang. Cuman ibuku nggak ngomong karena ibuku tahu pasti aku ngeyel. Meskipun dilarang akan tetap jalan. Makanya dia bilang diem-diem. Nggak sukanya diem-diem. Iya, nggak suka diem-diem sampai kejadian itu. Bahkan aku masih memperbaiki pesawatku dan tahun depan aku masih ulangi lagi sampai lulus, Mas. Oke. Bayangkan. Sampai lulus. Setahun itu. Aku break setahun itu betulin pesawat, berarti kan aku punya keyakinan kalau ini bisa dikerjakan. Kalau aku harus melanjutkan ini. Karena diizinkan gitu. Seolah-olah diizinkan. Kita ya nggak tahu gitu. Takdir tadi itu. Makanya yakin gitu. Dong. Lulus, jebret. Wah, mendarat dengan mulus. Ujiannya 3 kali tuh putaran. Di tempat Wonosari yang dimana aku jatuh di situ. Bayangkan. Iya. Akhirnya kayak gitu. Jadi aku harus menyelesaikan ujianku dan berlatih di situ di tempat yang aku jatuh itu. Jadi setiap landing itu aku lihat terus. Terus jadi, wes. Selamat syukuran. Nah, ibu baru datang. Okay. Sebenarnya aku nggak merestui. Baru bilang dia. Kamu udah lulus kan, cukup kan? Cukup. Gitu. Ya udah, ibu nggak suka. Gitu. Nah dari situ aku udah nggak berani. Oke. Kalau di era sekarang itu kan anak-anak punya pengalaman yang orang menyebutnya quarter life crisis. Jadi usia-usia ya 18 sampai 25 itu usia yang beresiko untuk mereka karena mengalami krisis. Mas Erik kan waktu itu juga mengalami situasi itu. Di awal keluar dari sekolah, DO, lalu menghadapi sesuatu yang nggak pasti, lalu ketemu support system. Deal dengan itu dulu gimana, Mas? Supaya paling nggak anak-anak sekarang bisa membayangin, oh anak-anak dulu tuh gitu ya. Kalau kamu nanyanya sekarang udah nggak lagi tak lihat krisis itu lucu. Udah seru aja gitu. Udah seru itu. Memang harus kejadian. Emang harus terjadi itu kayak gitu. Artinya kalau anak-anak menghadapi itu sekarang harusnya nggak usah uring-uringan juga. Gitu. Jalanin aja. Nggak usah uringan juga. Cuman kan kadang-kadang kita harus memberikan referensi. Nah, ini dia referensi. Referensi itu semacam apa ya? Ya edukasi mungkin bisa dibilang begitu untuk teman-teman yang mungkin belum melewati proses perjalanan sejauh kita. Ya kita kayaknya juga wajib memberikan referensi itu. Gitu, supaya mereka punya gambaran. Dan lagi-lagi kan seolah-olah memilih tadi ya. Dia punya seolah-olah memilih. Padahal ada di luar kendali dia banyak halnya, kebetulan-kebetulan. Siapa tahu ini juga bagian daripada kebetulan yang sudah tertulis bahwa kita harus ngasih tahu. Betul. Melalui tayanganmu mungkin. Punya kontribusi lah setidaknya. Orang lihat gitu, kok bisa pas gitu dengan orang yang butuh gitu. Pas anak muda lagi halo nonton itu, jadi gue nggak perlu resah nih dengan nggak perlu resah. Hajar gas. Iya kan? Siapa tahu. Nah, berarti siapa yang mempertemukan video ini dengan orang-orang yang pas gitu. Nah, mbok pikir terus ke edan Mas. Karena ada orang atau kendali di luar kita yang akan mempertemukan juga mudah-mudahan. Tak sebelumnya ngono wae. Karena kamu juga nggak punya apa namanya? Nggak punya bukti toh untuk tidak ada takdir. Sama-sama tidak ada buktinya, tapi setidaknya kamu tidak bisa memilih untuk mengakhiri hidupmu. Iya. Nah, itu bukti konkret yang kamu bisa coba sekarang ini juga. Kalau teman-teman lihat punya pilihan, lakukan. Kalau memang ternyata kamu die, itu emang takdirmu. Takdirmu seperti itu. Seru nih. Kalau di Mas Erik sekarang posisi untuk di band itu ya, untuk membuat tetap punya energi,
kalau ini semua sudah selesai, dirawatnya gimana Mas? Masih sering latihan atau buat baru? Ya, kita hampir lupa latihan tuh kemarin. Jadi iya. Ini kebetulan juga ada takdir ya. Saya nggak kepikiran sih. Pikiran. Jadi tahu-tahu semuanya asik dengan Dunianya baru gitu. Dan fokus, semuanya fokus. HP lo malah fokus HP. Gitu. Tapi ketika tiba-tiba job datang, latihan ini sekali cukup ternyata. Jadi kayaknya musik itu udah menjadi muscle memory kita gitu. Sih. In our blood gitu ya. Jalan sendiri kok, nggak lupa ya. Gitu. Jadi kalau memang passion kita musik, artinya kita kan musik itu kebutuhan ya. Kita akan hidup selamanya. Profesi kita akan menjadi musisi. Seumur hidup dan waktu kita kan banyak nih. Sekarang umurku sudah 38 dan mungkin akan terus, kita nggak tahu. Nah, di waktu yang panjang ini kan kamu sebagai musisi, kalau libur 2 tahun ya lumrah toh, gitu loh. Cuma kita aja bikinnya. Iya. Cuma libur 2 tahun kok. Tapi semua udah ada di muscle-nya ini. Begitu ketemu bass lagi, ketemu gitar lagi, ketemu mic lagi. Iya. Temanku juga bilang, iya kalau 2 tahun. Kalau lebih. Ya nggak tahu. Ya, semua dipasrahkan lah kalau itu menjadi lebih ringan ya kayaknya. Lebih ringan. Ya, karena usaha itu sebenarnya ya itu tadi bentuk kesombongan kita. Usaha. Orang yang mengklaim melakukan usaha untuk mencapai sesuatu. Iya. Karena nyatanya ketika kamu coba cuek aja dengan sesuatu itu, kamu nggak bisa ternyata. Iya. Nah, pertanyaannya kok kamu nggak bisa diem? Katanya mau cuek. Kok nggak bisa cuek? Ya tegangan itu ya antara kemauan sama takdir itu akhirnya muncul. Ya runutnya gitu lagi. Akhirnya pancen takdirku untuk berusaha gitu, ngono gitu. Asyik. Tadi aku ya usaha-usaha cewek. Dan bener ketika usaha juga, alhamdulillah dibukakan semuanya. Menjumpai takdirnya itu. Gila ini. Ternyata emang gak bisa, takdirku emang gitu ini. Aku udah ngomong gak mau kerja loh. Iya, tapi ternyata ubet sendiri kan. Aku selalu ngomong sama teman-temanku. Nggak bisa mengelak kita sebenarnya. Aku udah ngomong, aku pokoknya 40 tahun pensiun. Makanya tak siapin dari dulu, aku udah kerja keras dari dulu loh. Mempersiapkan 40 tahunku merdeka. Ternyata nggak bisa. Gak bisa. Aku udah cuek-cuek, tetap aja kerja. Harus ubet sendiri. Pengen ku tuh diem. Kemarin kan udah dikasih ya kita ya, semacam simulasi pensiun. Nggak melakukan apa-apa gitu. Ternyata nggak bisa. Ternyata panggilannya. Padahal kita punya pilihan loh untuk diem aja. Cuek. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah. Persis itu. Aku baru baca ini sih kemarin tuh buku lama sih, tapi aku baca lagi itu kisah Ramayana yang nulis Romo Sindu, anak bajang menggiring angin. Itu cerita soal takdir juga. Aku baru ingat lagi soal Rahwana, Kumbakarna, Wibisana. Semua itu kan mereka mau melawan sesuatu tapi nggak bisa karena emang takdirnya begitu. Diceritakan dengan sangat indah sih. Dan itu emang kayak spiritual, ngomong spiritual lagi nih, yang menghidupi juga masyarakat di banyak tempat di Indonesia, terutama di Jawa ini. Kalau Mas Erik sendiri, kultur itu yang mempengaruhi siapa? Secara kultur? Ya tempat dimana aku tinggal tentunya, Yogyakarta. Dimana menurutku Yogyakarta ini miniaturnya Indonesia ya. Semua orang keren ada di sini, orang Bandung ada di sini, orang Jakarta ada di sini, orang Papua ada di sini. Semua orang bisa dijadikan referensi dengan mudah, informasinya cepat. Itu membentuk knowledge ya. Membentuk knowledge. Begitu pula dengan ketika tinggal di sini, environment yang seperti ini, kultur di sini yang dihidupi akhirnya. Iya, kadang-kadang kitanya yang jadi hidup karena lingkungan juga. Dengan cara bicara, budaya itu kan gaya hidup yang diturunkan, dipercaya dan diturunkan. Iya, dipercaya dulu sama. Diturunkan terus sampai anaknya gede, aku aja masih basa Jawa, podo-podo nome, ning kota ya ora. Nah, sekarang aku jadi Krama Inggil di sini. Authenticity-nya masih kuat di sini. Iya. Nah, aku juga selalu bilang ke anak-anak, kalian tuh istimewa. Suka menolong, suka membantu. Orang-orang yang dievakuasi tuh mereka nggak mau dibayar loh. Iya. Karena ketulusannya dia. Komitmen. Komitmen, tamu adalah raja itu di sini komitmen banget.
diservis gitu. Terutama anak-anak Ngelinggo ya. Iya. Yang asli sini, orang asli sini. Romo yang gile ya, dan aku ora tau ndelok wong kene gelut, Mas. Zaman dhisik padahal dulu tuh di sini juga berantem gara-gara main. Dan teman-teman. Nah, teman-teman ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa gila. Entah namanya dari halus ya. Iya. Kita nggak bisa lah pakai bahasa Kromo Inggil. Susah itu. Asu. Sekawan. Tapi kultur tempat dan Jogja itu memang berpengaruh ya buat Mas Erik. Berpengaruh banget, Mas, karena menghidupi juga value-nya. Iya, ketika di Jakarta pun behaviornya berubah. Ketika aku di Alor juga behaviornya berubah. Dan semua kebiasaan-kebiasaan baru itu pasti sedikit banyak berkontribusi. Besar atau kecil ya? Iya. Sadar atau tidak? Pasti. Tapi Mas Erik selalu ingin kembali ke sini, ke Jogja, sebagai kultur atau tempat tumbuh. Kayaknya iya. Dulu aku ngomong 40 tahun pensiun itu karena aku pengen hidupnya pindah-pindah. Jadi aku pengen di sini, pengen beli rumah di Alor, tinggal di sana, membangun di sana, berkontribusi di sana, berproses di sana, pindah lagi 2 tahun, 3 tahun atau sebosannya lah, pindah lagi. Jadi waktuku yang sangat pendek bersama keluargaku ini bisa menikmati semuanya gitu loh inginnya. Nah, lagi-lagi kan kepentok tadi ada kejadian itu sehingga kita terkungkung lagi di sini. Takdir lagi tuh. Iya. Harus menemui warga di sini, orang-orang sekitar yang ternyata berpengaruh di sini, akhirnya punya manfaat di sini. Ya mungkin harus begini. Kan ini yang kamu inginkan, ya kan? Membangun suatu tempat. Iya. Terus kayak tadi kan, mau band sekolah yang diingat ternyata terwujud bahkan dari keluar itu. Iya. Kita juga nggak tahu kan, ini mungkin bisa jadi nanti 5 tahun aku harus pindah ke mana, gantian bangun di mana. Ya. Itu kalau kita bisa baca takdirnya sih asik, tapi kan kita nggak bisa. Biar survive. Jadi ada kejutan, dan kejutan itu yang membuat hidup lebih berenergi juga sih ya. Pun kalau kamu tahu, kamu tidak akan bisa merubahnya. Iya. Pasti akan menghadapinya. Iya, jadi kan nggak ada gunanya juga. Lebih baik nggak tahu, tapi ada kejutannya ya. Biar seakan-akan tadi. Seakan-akan punya pilihan. Seakan-akan. Padahal sudah ditentukan. Oke Mas Erik, thank you nih, aku ngobrolnya dikasih waktu cukup banyak. Nih, sama-sama. Udah 3 batang ini. Oh, iya. Dihitung ya. Di kopinya tuh. Oh, adem ya. Oh iya.